dulu sudah banyak penutup kepala dari Sabang sampai Merauke yang digunakan, tapi sekarang ini sudah nggak digunakan lagi karena mungkin karena sudah ada peraturan yang sudah dibuat di setiap daerah masing-masing sehingga tidak mengharuskan memakai penutup kepala tersebut. Tapi menurut saya ya, dari kecil saya lahir di sebuah desa di Sumatera Utara di kota Banigi. Setiap hari melihat ibu saya dan perempuan-perempuan lain itu menggunakan saung. Jadi saung itu kayak penutup kepala perempuan di sana di Batak Toba, disebutnya saung-saung. Jadi saung-saung itu yang hanya dipakai di kepala, dilipat aja, fungsinya untuk menutup kepala mereka ketika mereka bertani atau berladang. Tapi sebenarnya kalau menurut saya melihat filosofi dari saung tersebut itu menjadi sesuatu yang sangat sakral menurut pengertian saya. Karena di mana saung itu terbuat dari ada sarung, ada selendang, ada ulos, di mana itu memiliki nilai yang syarat dengan makna yang sangat luar biasa, sehingga pemakaiannya tersebut ya patut dilestarikan. Jadi dengan adanya festival penutup kepala perempuan ini, harapan saya adalah agar seluruh perempuan-perempuan di Indonesia, terutama kaum milenial, tidak malu menggunakan penutup kepala yang merupakan ciri khas daripada identitas sebagai perempuan Indonesia, yang itu bisa mendorong dan meningkatkan kearifan lokal dan mendorong tumbuhnya pariwisata di seluruh Indonesia, karena orang-orang akan melihat itu menjadi sesuatu yang unik dan sesuatu yang perlu dikembangkan dan sesuatu yang perlu dilestarikan. Dan semoga suatu saat festival penutup kepala perempuan Nusantara ini menjadi sebuah festival yang sangat besar, sehingga suatu saat kita akan melihat di Indonesia akan ada festival yang sangat bagus yang seluruh perempuannya menggunakan penutup kepala dari daerah masing-masing. Ya kesayangan, berarti Mas Aton memang setuju juga dengan pernyataan dari Mbak Nilu dan juga Bu Dewi. Memang untuk menghadiri festival penutup kepala perempuan Nusantara. Sangat penting untuk kita lestarikan, merawat lestarikan untuk menunjukkan Mas Aton sebagai seorang fashion designer, bagaimana biasanya berkontribusi atau ingin melestarikan penutup kepala perempuan Nusantara ini di apply atau dirangkaikan dalam profesi sebagai atau fashion Mas Atan sebagai seorang desainer? Hai Bandung. Ya, baik. Saya kebetulan adalah salah satu desainer Indonesia yang fokus ke kain wastra. Jadi ya bagi saya wastra Nusantara itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang terhampar luas dari Sabang sampai Merauke. Dan ketika kita mengeksplor itu menjadi sebuah karya dan sebuah adibusana, itu akan menjadi sesuatu yang unik yang akan bisa nanti mendukung sektor perekonomian para perajin-perajin tradisional yang ada di setiap daerah di Indonesia. Nah, sebagai contoh di sini kita berbicara tentang penutup kepala. Saya beberapa kali melakukan pagelaran fashion show di beberapa tempat seperti di Candi Borobudur, di Candi Prambanan, atau bahkan itu di luar negeri. Sesekali saya selalu menggunakan aksesoris yaitu headpiece yang berasal dari penutup kepala perempuan yang ada di Nusantara. Yang menurut saya dengan itu dipadukan dengan sebuah adibusana yang saya buat, ternyata bagus juga gitu. Jadi nggak semata-mata sebuah gaun panjang itu yang terbuat dari wastra. Ini selendang ini yang mau dulu pakai ini adalah hadiah dari Basuki Cahaya Purnama. Jadi bingkisan dari beliau ketika orang berpikiran menggunakan wastra sekitar 3 tahun yang lalu. Waktu itu beliau masih yang dari wastra itu berada di Makobrimob, dan ini kembali saya ulangi lagi, ayo semua kaum kita muda, kaum milenial, semua perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh, jangan malu menggunakan wastra, jangan malu menggunakan penutup kepala, karena penutup kepala perempuan itu menurut saya adalah mahkota yang tidak pernah bisa dinilai. Ini ada dari Pak Ahok nih. Kasih banyak Pak Ahok untuk hadiahnya. Selendang multifungsi. Menurut saya bisa, kenapa tidak? Saya juga membuat karya dengan koleksi hijab saya, tetapi saya memakai ulang sulampe di atasnya karena kainnya adalah kain dari Simalungun. Jadi menurut saya sangat tepat sekali dan tetap bagus, tetap indah, dan terbukti saya bisa menjual di pasar Eropa. Wow,
jangan malu menggunakan masker dan juga penutup kepala. Ini buktinya dari Mas Atan langsung ke Eropa, langsung menjajah internasional melalui budaya Indonesia ini, masker dan juga penutup kepala. Keren sekali Mas Atan. Mas Atan, kalau berbicara terkait dengan Wasra Nusantara ini juga, bagaimana dari sudut pandang Mas Atan melihat potensi perempuan dalam konteks Wasra Nusantara, lebih spesifik lagi hal yang kita bicarakan hari ini, yakni penutup kepala itu sendiri? Hai Imam, semoga segera ya. Pada hakikatnya Wasra Nusantara itu adalah hasil budaya yang mencerminkan kebinekaan. Jadi berbicara dengan potensi perempuan di dalamnya, perlu kita ingat Mbak Monica, bahwasanya perajin-perajin yang ada di seluruh pelosok Nusantara itu adalah perempuan-perempuan tangguh Indonesia. Jadi kaitannya sangat luar biasa sekali karena mereka yang menenun, mereka yang mencelup warna mulai dari pembuatan pintalan benang sampai mengikat di sebuah alat tulis, di sebuah alat baliga, di sebuah alat tenun, itu semua dilakukan oleh perempuan. Jadi kaitannya sangat erat sekali, sangat luar biasa sekali. Dan peran serta wanita dan atau perempuan di Indonesia ini terhadap perkembangan Wasra Nusantara di Indonesia sangat luar biasa. Boleh dibilang ya hampir seluruh perajin Wasra di seluruh Indonesia ini adalah perempuan-perempuan tangguh. So that's why di setiap pagelaran saya selalu menyebutkan bahwasanya baju saya itu menggambarkan perempuan-perempuan tangguh di seluruh Indonesia. Wow, saya suka sekali dengan Mas Atan yang mana terus mempromosikan wanita-wanita perempuan-perempuan Indonesia ini adalah ya, saya lahir dari wanita, otomatis harus menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, Mbak. Yes. Yes, Mas Atan. Baik, Bapak Ibu Puan Nusantara beserta semuanya, saya juga saat ini ingin memberikan data yang saya temukan bahwa dari temuan Komnas Perempuan melalui pengaturan busana atas nama agama tertentu dari kebijakan daerah setempat mengenai aturan busana hingga pada lembaga pendidikan. Kebijakan ini berpotensi menghilangkan keberagaman dan sebaliknya justru penyeragaman dan membatasi hak untuk berekspresi. Saya ingin kembali ke Bu Dewi. Bu Dewi selaku Komisioner Komnas Perempuan, terkait dengan kebijakan ini, bagaimana pandangan dari Komnas Perempuan akan munculnya tren kebijakan tentang busana yang berpotensi pada penyeragaman, padahal kita Indonesia dikenal dengan kebinekaan atau keberagaman. Ya, saya kira kalau kebijakan itu ada di ranah pengelola negara ya, yang akhirnya kita juga mempertanyakan sejauh mana pemahaman para pengambil kebijakan itu dalam mendapatkan amanah dari masyarakat mengelola negara ini, menyusun kebijakan yang harusnya berperspektif pada wawasan Nusantara, pada mengelola keragaman yang ada. Dan saya kira penting memang para pengambil kebijakan ini untuk terus diingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada haruslah berlandaskan dari merawat pada rel konstitusi yang ada, gitu. Karena konstitusi kita sudah jelas melindungi perempuan, kemudian menghormati beragam perbedaan-perbedaan, bagaimana tanggung jawab negara untuk mengelola keragaman yang ada di situ. Jadi penting sekali untuk setiap elemen bangsa kita mendorong merevisi berbagai kebijakan yang diskriminatif itu ya, dari suara-suara masyarakat. Jadi masyarakat bertemu dalam satu gerakan kebudayaan dalam penyadaran ini, sehingga lembaga-lembaga nasional HAM seperti kami memberikan rekomendasi yang cukup kuat kepada para pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif, bahwa ini fakta sosial sudah menunjukkan bahwa masyarakat memang menyadari bahwa pentingnya menjaga keragaman. Masa pengelola negara ini sendiri lebih mendorong beragam kebijakan yang mendorong pada politik penyeragaman. Dan